Selamat pagi, Shalom saudaraku yang kekasih. Judul renungan kita hari ini 16 Februari tahun 2021 yaitu kemurahan ditunjukkan kepada ribuan yang mengasihi hukum Allah. Kemurahan ditunjukkan kepada ribuan yang mengasihi hukum Allah. Dan ayat inti kita terdapat dalam Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sekali lagi, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 20 ayat 6. 10 perintah suci yang diucapkan oleh Kristus di atas bukit Sinai ialah pernyataan tabiat Allah dan memberitahukan kepada dunia fakta bahwa Dia mempunyai kekuasaan atas seluruh bangsa manusia. Bahwa hukum yang berisi 10 perintah tentang kasih terbesar yang dapat dinyatakan kepada manusia ialah suara Allah dari surga berbicara kepada jiwa dalam perjanjian. Perbuatlah ini, maka engkau tidak akan berada di bawah pemerintahan dan penjajahan iblis. Tidak ada yang negatif dalam hukum itu, meskipun tampaknya demikian. Itu adalah lakukan dan hidup. Tuhan telah memberikan perintahnya yang suci untuk menjadi suatu tembok perlindungan sekeliling makhluk-makhluk ciptaannya. Segala sesuatu yang Allah dapat buat, Ia telah lakukan untuk menyatakan kasih dan kemurahannya yang besar kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu, bersandarlah dalam jaminan kasih Allah. Bukan oleh sebab kita lebih dahulu mengasihi Dia, barulah Allah mengasihi kita. Tetapi ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Allah telah mengasihi kita, menyediakan dengan sempurna dan limpah perlengkapan untuk penebusan kita. Jadi sekali lagi saudara, bukan kita mengasihi Allah lalu Allah mengasihi kita, tetapi Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Meskipun oleh pendurhakaan kita telah patut mendapat murka dan hukuman Allah, namun Ia tidak meninggalkan kita, membiarkan kita bergumul dengan kuasa musuh dalam kekuatan kita sendiri yang fana. Malaikat-malaikat yang ada dari surga membantu perjuangan kita di dalam peperangan melawan kejahatan, dan oleh bekerja sama dengan mereka, kita boleh menang atas segala kuasa kejahatan itu. Kalau kita menghampiri Allah oleh iman, Ia pun mendekat kepada kita, mengangkat kita ke dalam keluarganya dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Kepada barang siapa yang setia dalam pekerjaannya, kemurahan dijanjikan, bukan hanya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, melainkan kepada beribu-ribu keturunan. Kemurahan Allah yang penuh belas kasihan tidak dapat diukur, dan mereka yang menghargai kasih Kristus akan dibarui dalam kesucian yang benar dan dibawa kepada Kristus, pemimpin mereka. Mereka akan menjadi pengikut-pengikut Allah sebagai anak-anak yang terkasih. Jadi saudara, luar biasa bahwa kemurahan Allah ditunjukkan bukan baru saja. Kalau umur kita 40, bukan baru 40 tahun Allah berkemurahan kepada umat manusia. Allah telah berkemurahan sejak Adam dan Hawa diciptakan hingga pada saat ini. Bahkan sebelumnya ketika Dia menjadikan alam semesta ini, Dia telah berkemurahan. Pada waktu Dia ciptakan Lucifer itu sendiri, Dia telah berkemurahan. Kemurahannya itu ditampilkan melalui hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sebenarnya adalah kasih, didasarkan atas kasih. Dan itu adalah karakter Allah, adalah sifat Allah. Jadi menurut hukum, tidak pernah akan mendatangkan kecelakaan kepada kita. Tapi justru menurut hukum akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Ajakan kepada kita pada pagi ini, mari kita setia menuruti hukum. Mari kita setia menuruti undang-undang, peraturan, baik di rumah, baik di
lingkungan pemerintahan, baik di kampung, di desa, atau di kelurahan, atau sampai kepada kabupaten, provinsi, bahkan di negara kita. Karena peraturan itu dibuat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita setia menurut perintah pemerintah, apalagi perintah yang Allah berikan kepada kita. Tentu akan ada kebahagiaan yang akan kita rasakan di dalam hidup kita. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita pagi ini. Mari kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi satu berkat dalam hidup kami. Pelihara kami hari ini dalam semua aktivitas kami, pergumulan kami, usulan-usulan doa yang masuk kepada hamba-Mu melalui Facebook dan juga YouTube. Tuhan juga memberkati semua pergumulan. Hamba tidak sebut satu persatu, tetapi Engkau maha mengetahuinya. Biarlah kiranya jawaban Allah yang penuh kasih menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.